Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Haspol. Oke, kita analisa pertandingan antara Vietnam versus Indonesia. Di laga ini kami pun heran kenapa Sintayong memarkirkan beberapa nama seperti Ridho, Elkan, dan lain-lain. Bahkan nama Sananta dan Dimas Derajat nggak ada dalam line up. Dan agak mengkhawatirkan juga si formasi seperti ini. Tapi rupanya akhirnya kami tahu tujuan Sintayong memasang Sandy Walsh dan Justin Hubner di belakang ini demi mengantisipasi serangan balik Vietnam. Dan ini cukup efektif di babak pertama. Terbukti Indonesia mampu unggul 1-0 di babak pertama ya, meskipun dari titik putih. Pressing sangat oke yang diterapkan Sintayong di babak pertama. Terbukti Vietnam di babak pertama nggak mampu mengembangkan permainan. Tapi di babak kedua kekhawatiran kembali muncul, terutama soal stamina dan fisik. Ini terbukti di babak kedua pemain Indonesia ini nggak bisa sekonsisten di babak pertama. Dan tentu saja keputusan Sintayong yang kembali memainkan Witan kembali membuat para penonton Indonesia ini semakin deg-degan. Sebab yang digantikan sama Witan kembali Asnawi. Mungkin juga ada di sebagian benak para penonton Indonesia, kenapa harus Witan? Sebegitu sayangnya kah Sintayong sama Witan? Ya nggak boleh gitulah, pelatih itu harus realistis, lihat performa pemain dong. Jujur di sini kami agak kecewa dengan keputusan Sintayong. Kenapa begitu sayangnya dengan Witan? Apalagi usai Jordi Amat cedera lalu digantikan sama Rizky Ridho. Untungnya di sini ya, Hubner dan Sandy Walsh ini tampil cukup apik loh di lini belakang timnas Indonesia. Di laga ini ada beberapa yang kami soroti. Yang pertama, kami memilih Sandy Walsh sebagai pemain yang paling aktif dan paling menonjol di laga ini. Tanpa Sandy Walsh kami pikir entah udah berapa gol yang bersarang ke gawang Hernando Ari. Yang kedua, kami pun gak tahu kenapa Sintayong ini memarkirkan Sananta, Dimas, dan Elkan. Bahkan nama Sananta dan Dimas gak ada di bangku cadangan. Yang ketiga, peluang terakhir Indonesia. Ini kenapa ya Witan atau mungkin itu Adam Alis dan juga Hoki Caraka gak nembak langsung aja ke gawang, padahal gawang tuh udah kosong loh, gak ada kipernya. Padahal kalau itu jadi gol, ini bisa jadi modal buat Indonesia. Kenapa? Sebab produktivitas gol ini diperlukan loh. Entahlah. Yang keempat adalah sebelum laga ini pemain Vietnam Nguyen Van Truong sempat bilang kalau timnas Indonesia ini nggak bisa main kasar karena di Piala Asia ini sudah ada VAR. Tapi apa buktinya? Justru pemain Vietnam lah yang banyak bermain kasar. Jordi Amat jadi korban tuh, dasar Vietcong. Yang kelima, ini memang kemenangan perdana Sintayong atas Vietnam sejak Sintayong melatih timnas. Meskipun akhirnya tim lokal Pred ini bilang, alah cuma menang lewat penalti aja bangga. Tapi kembali kami kutip ucapan Erick Thohir, goal is goal, apapun prosesnya ya tetap gol. Menang is menang, apapun prosesnya ya menang tetaplah menang. Lalu dengan hasil ini apakah Vietnam angkat koper dari Qatar? Tentu belum, sebab di laga lain Jepang justru kalah dari Irak 1-2, yang artinya di grup ini Irak juara grup, sementara runner up-nya akan ditentukan di laga terakhir, yakni saat Vietnam menghadapi Irak dan Indonesia menghadapi Jepang. Jika Indonesia bermain imbang dengan Jepang, maka otomatis Jepang yang lolos sebagai runner-up. Tapi jika Indonesia kalah dari Jepang dan Vietnam menang atas Irak, maka Indonesia jadi juru kunci. Dan Vietnam berpeluang menjadi peringkat 3 terbaik. Tapi itu pun dengan catatan Vietnam menang atas Irak dengan 3 gol lebih ya. Sebab saat ini produktivitas gol antara Indonesia dan Vietnam sama, yakni 2 memasukkan.
Maka skemanya di laga terakhir seperti ini. Yang pertama, Indonesia menang lawan Jepang. Berapapun skornya, maka Indonesia yang lolos. Yang kedua, Indonesia imbang melawan Jepang. Sementara Vietnam menang lawan Irak 1-0. Tetap Jepang yang lolos. Sebab produktivitas gol Jepang lebih tinggi. Indonesia kalah dari Jepang, ya otomatis Irak dan Jepang yang lolos. Nggak peduli berapapun skornya, Vietnam menang atas Irak. Lalu Indonesia imbang lawan Jepang dan Vietnam imbang lawan Irak. Ya, tetap yang lolos adalah Irak dan Jepang. Jadi nggak ada jalan lain bagi Indonesia. Harus dan kudu wajib menang melawan Jepang jika ingin lolos. Mampukah? Di sisi lain, kemenangan tipis 1-0 Indonesia atas Vietnam ternyata memakan korban lain. Yang pertama korban itu adalah Jordi Amat yang cedera hidung. Yang kedua Asnawi yang cedera paha. Yang ketiga media Vietnam, media Cina dan Malaysia gigit jari. Sebab sebelum laga ini 3 media di 3 negara ini memprediksi Indonesia bakal dihancurkan oleh Vietnam. Ternyata kebalik. Yang keempat, bandar judi asal Makau ternyata rugi besar sebab di Makau mayoritas justru mengunggulkan Indonesia. Yang kelima, pelatih Vietnam Philippe Troussier kabarnya akan langsung dipecat usai gelaran Piala Asia ini. Dan jika ini terjadi, berarti 2 kali sudah Philippe Troussier dipecat gara-gara Indonesia. Sebab di Piala Asia 2004 lalu saat dirinya jadi pelatih Qatar, kala itu pun dia dipecat oleh Federasi Qatar. Gara-garanya di laga perdana Piala Asia, Qatar justru kalah dari Indonesia 1-2. Apalagi catatan buruk Troussier menghadapi Indonesia ini bertambah sebab di SEA Games kemarin pun Philippe Troussier ini kalah dari Indonesia. Padahal saat itu Indonesia ini dilatih oleh Indra Syafri. Kayaknya Vietnam emang cuma cocok dilatih sama Boboho deh. Yang keenam, wasit asal Tajikistan yang memimpin laga Vietnam versus Indonesia kabarnya dilaporkan oleh Federasi Vietnam karena dianggap berat sebelah pada timnas Indonesia. Padahal ya terlepas dari kemenangan 0-1 Indonesia, kami pikir wasit ini cukup fair deh. Ada saatnya keuntungan bagi timnas Indonesia tapi nggak dikasih sama dia. Ada saatnya keuntungan bagi timnas Vietnam nggak dikasih juga sama dia. Tapi overall menurut kami ya cukup lumayan lah kinerja wasit asal Tajikistan ini. Meskipun tetap ya kekurangan Piala Asia kali ini ternyata nggak ada monitor VAR di pinggir lapangan. Atau mungkin cuma di stadion ini yang nggak ada kali ya. Padahal stadion ini pernah dipakai Piala Dunia 2022 loh. Ini nggak ada di pinggir lapangan atau wasitnya memang nggak make tuh monitor VAR di pinggir lapangan. Yang ketujuh, kenapa ya kami kok ngerasa lebih seneng ya ngelihat timnas pakai jersey putih-putih, bukan lantaran menang loh ya. Cuma kayaknya pas aja gitu kalau dipakai di Piala Asia ini. Sebab ini kan digelarnya di negara Arab nih yang identik dengan hijau dan putih. Ini pun sempat ada yang nanya nih sama kami, kenapa sih jersey timnas saat ini tuh merah-merah dan putih-putih, kenapa nggak merah putih kayak dulu? Jawabannya sih simpel. Sebenarnya jersey timnas itu tetap ya kaos merah, celana putih. Tapi itu kan tergantung lawannya. Kalau lawannya itu pakai jersey putih-putih, ya kan nggak mungkin dibolak-balik Indonesia pakai merah putih terus lawannya jadi putih merah. Kan bisa saru ntar di lapangan. Dan memang sih udah jarang banget nih di Piala Asia ini yang pakai jersey kombinasi, kecuali Jepang kali ya yang pakai biru putih dan juga Australia yang pakai kuning hijau. Tapi kami pun nggak tahu nih kenapa jersey timnas Indonesia jadi merah-merah kayak gini ya. Yang kedelapan adalah Hoki Caraka. Meskipun di laga ini nggak nyetak gol dan nggak nyetak assist dan masuk sebagai pemain pengganti, jujur kami pikir Hoki ini lebih bagus deh dibanding Dimas Derajat saat ini. Ya kalau sama Sananta kan belum tahu, sebab Sananta kan belum pernah ditampilkan. Meskipun kekurangan Hoki ini ya gitu, kurang tenang dan jarang buka ruang. Hoki ini tipikalnya kalau menurut kami sih mirip banget sama Inzaghi yang oportunis yang cuma nunggu di depan.
Tapi lumayan lah sekelas striker berusia 19 tahun di laga ini. Tapi ya nggak tahu juga kalau lawannya itu dari negara-negara Arab yang gede-gede. Oke, itu aja dulu kali ya edisi khusus kita di analisa Vietnam versus Indonesia di Piala Asia. Jangan nanya berita klub dulu ya, sebab ini kan edisi khusus Piala Asia. Bagi kami, kalau timnas main ya timnas dulu, baru kamu. Dan kami pun paling benci dengan orang-orang yang ngakunya orang Indonesia tapi merendahkan timnasnya. Bilang timnas kita ampas lah, timnas nggak becus lah, inilah itulah. Mending keluar aja dari Indonesia orang-orang kayak gitu.